Sobat Ayus, 27 Agustus 2026 atau tepatnya pada hari ini di belakang saya merupakan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai aliansi masyarakat di depan gedung DPR MPR Senayan Jakarta. Ini kalau bisa dilihat sudah banyak masyarakat yang hadir di sini untuk menyuarakan aspirasi mereka. Terutama tuntutan yang utamanya adalah tentang RUU perampasan aset yang dituntut untuk segera disahkan baik itu oleh DPR dan juga oleh Presiden Republik Indonesia. Kita bersama saya Syam Hagung adalah Check Now on Location selengkapnya. Ya Sobat Ayus, ini para massa mulai bergerak dari depan gedung DPR MPR. Tadi sudah menyuarakan orasi mereka. Ini mau ke langsung ke arah untuk menuntut bubarkan DPR. Oke, ikuti saya. Kita akan melihat apa yang sebenarnya yang akan dilakukan oleh para demonstran setelah tadi menyuarakan aspirasinya di depan gedung DPR MPR Senayan Jakarta. Ini kalau misalnya dilihat di sana, ini ada sejumlah polisi yang kenapa mau dibuka jalannya? Dengan siapa? Dengan Andre. Bang Andre, kenapa mau dibuka jalannya? Logistik kita semua ditahan sama polisi. Dari kapan, Bang? Barusan. Udah barusan. Oke, thank you, Bang. Ternyata masyarakat yang hadir untuk demonstrasi di depan gedung DPR MPR Senayan Jakarta ini untuk memprotes agar jalan ini dibuka karena logistik katanya tertahan di sebelah sana. Karena kalau misalnya informasi yang kita juga bisa sebarkan kepada Anda Sobat Ayus, ini kita untuk sinyal pun ini tertahan, tidak ada bisa mengirim informasi apapun. Jadi kita nanti kalau misalnya ini tayang, kita berarti sudah ke kantor terlebih dahulu untuk mengirimkan informasi dan akhirnya tayang kepada Anda. Makasih ya, tolong ya. Makasih. Oke. Kita lagi tugas. Oke, siap. Tapi kalau misalnya untuk terkait dengan pengamanan ini tuh sampai jam berapa sih Pak kalau diizinin untuk demonstrasinya tuh? Biasanya sampai jam berapa Pak? Hah? Oh oke. Ya Sobat Ayus, tadi kita sudah berusaha untuk mewawancara dari Pak Kapolres untuk terkait dengan aksi demonstrasi yang dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2026 ini, tapi beliau tadi masih enggan untuk berkomentar dan juga bersuara. Kita akan ikuti dari Pak Kapolres apakah ini ada tanda-tanda tadi kan ada dari segi masyarakat yang ikut demonstrasi menyatakan bahwa ingin dibuka supaya logistik mereka datang ataupun bisa masuk ke depan gedung DPR MPR. Bang Fandi, kenapa sih mau ikutan turun ke lapangan kayak gini? Pertama tentang terkait kasus korupsi ya Mas ya, kita pengen warga negara Indonesia sebagai rakyat, saya koruptor yang korupsi dimiskinkan dengan mengesahkan RUU perampasan aset, dan yang kedua koruptor wajib dihukum mati. Oke, siap. Bareng sama siapa aja Bang tadi? Sama teman-teman. Oke, siap. Semoga didengar ya Bang. Ya. Terima kasih Bang. Itu tadi aspirasi yang bukan hanya dari sejumlah aliansi yang tadi ada dari Pati seperti itu, ada juga aliansi lainnya, tapi juga ada pengemudi ojek online yang juga turun ke jalan untuk menyuarakan, dan juga ini ingin supaya RUU dari perampasan aset ini segera disahkan oleh DPR dan juga oleh pemerintah. Ya, ini sejumlah masyarakat ataupun sejumlah aliansi masyarakat yang hadir di gedung DPR MPR untuk melakukan demonstrasi ini beberapa hari yang lalu, sehari atau 2 hari yang lalu, Ketua DPR RI Puan Maharani sempat bilang akan menemui massa demonstran. Apakah pertanyaannya Puan Maharani sang Ketua DPR RI akan turun dan juga akan menemui para aliansi masyarakat yang demonstrasi di sini? Kita nantikan bersama di Check Now. Tetaplah bersama kami. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Allahu Akbar!
DPR RI apabila sampai dengan tanggal 15 Desember 2026 RUU tersebut tidak disahkan dalam paripurna DPR RI. Terima kasih. Sama-sama media lo dorong. Pak, Ya, jadi sebentar Pak. Jadi harus ada integrated system dengan sistem criminal justice kita dengan KUHP dan KUHAP. Oke. Tentu kita juga harus memastikan disahkan, tetapi harus jelas bagaimana dari mulai proses hukum, aset, lelang, dan pastikan kembali ke kas negara begitu. Oke. Jangan seperti indikasi pada kasus yang ada sekarang lagi rame, misalnya contoh dari penyitaan korupsi Asabri, Hati-hati, Bu. lalu ada TPPU lagi Iya. setelah disita ya. Jadi insya Allah kita kawal semuanya. Terima kasih Indonesia yang terus Hukuman mati bersuara. gimana Ibu? Terkait deadline 15 Desember gimana? Itu harus di undang-undang revisi undang-undang tipikornya. Kenapa Ibu? Di undang-undang tipikor bukan undang-undang perampasan aset. Oke, siap. Terima kasih Ibu. Ya Sobat Ajos, kita berusaha menghindar dari kerumunan karena tadi setelah orasi yang disampaikan oleh Andre Rosiade dan juga dari Rieke Diah Pitaloka dari anggota DPR RI, tadi sempat chaos suasananya dan tadi ada yang kedapatan membawa senjata tajam dan langsung diamankan. Itu sangat berbahaya, so that's why kita akhirnya memilih untuk lebih mengamankan diri, mengamankan posisi daripada kita yang menjadi terkena. Tapi yang paling penting dari Rieke Diah Pitaloka tadi menyatakan bahwa sudah menyepakati tadi sudah ada perbincangan terkait dengan RUU perampasan aset akan paling lambat disahkan pada tanggal 15 Desember 2026 atau kurang lebih ini jangka waktunya sekitar 4 bulan. Kita kawal bersama bagaimana RUU perampasan aset ini, karena kalau misalnya tadi juga saya tanyakan oleh Rieke Diah Pitaloka soal hukuman mati kepada koruptor, dirinya menyatakan bahwa itu harus ada prosesnya lagi di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ataupun harus adanya revisi. Thank you for watching Check Now on Location. Kali ini saya Syem Hagung. Sampai jumpa.